Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, mengawali kegiatan pembelajaran kita, jangan lupa untuk selalu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema yang ke-7 tentang kepemimpinan mata pelajaran PKN, materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tentang nilai-nilai dan contoh penerapan dari sila yang pertama dalam Pancasila. Kemudian poin yang kedua tentang nilai-nilai dan contoh penerapan untuk sila yang kedua. Kemudian nilai-nilai dan contoh penerapan sila ketiga, nilai-nilai dan contoh penerapan sila keempat, dan yang kelima adalah nilai-nilai dan contoh penerapan sila kelima dalam Pancasila. Kita masuk ke materi yang pertama tentang nilai-nilai dan contoh penerapan Pancasila dalam sila yang ke-1. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan apapun terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama. Contoh penerapan nilai-nilai sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah selalu beribadah setiap hari. Kemudian yang kedua, menghormati agama lain. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu peribadatan agama lain. Dan yang kelima adalah menghargai perayaan agama lain. Ini adalah bentuk contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang pertama. 2. Nilai-nilai dan contoh penerapan sila yang kedua. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat adalah mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan
kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan 9 adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Nah, sekarang contoh penerapan dari nilai-nilai sila yang kedua tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjenguk teman yang sakit. Kemudian yang kedua adalah membantu korban bencana alam. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, memberi santunan kepada orang yang miskin atau yang kurang mampu. Kemudian yang kelima adalah tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu adalah contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang kedua. 3. Nilai-nilai dan contoh penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah nilainya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai yang kedua, cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga adalah rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Setelah yang ketiga, yang keempat, mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga. Nah, nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua, mengharumkan nama baik bangsa. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, bangga sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima adalah bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Itu adalah contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke materi yang keempat tentang nilai-nilai dan contoh penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah. Yang kelima, dengan iktidat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang terakhir adalah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Itu adalah contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, sekarang contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tidak memaksakan keinginan, tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang kedua, selalu bermusyawarah untuk mengambil setiap keputusan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Dan yang kelima, mematuhi peraturan yang telah disepakati. Itu contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, nilai-nilai dan contoh penerapan yang terkandung dalam sila kelima. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4, menghormati hak orang lain. Kemudian yang kelima adalah memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6, suka bekerja keras. 7, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Nah, contoh penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bersikap adil. Orang yang bersikap adil berarti sudah menerapkan nilai-nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menghormati hak orang lain. 3, tidak bergaya hidup mewah ataupun tidak boros. Dan yang keempat, tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan yang kelima adalah menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat tentunya. Itu materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah ini kalian bisa mengerjakan soal latihan dan tugasnya. Semoga tugas dan soal latihannya mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.